Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Santri-santri kelas 7 yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi Sirah Nabawiyah. Sirah berasal dari kata bahasa Arab saro yang artinya berjalan. Sirah ini bisa berarti tingkah laku, tindak tanduk, kisah, cerita yang kita hubungkan dengan Nabi, maka ada kata Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Secara istilah, maksud dari Sirah Nabawiyah adalah kumpulan hal-hal yang sampai kepada kita berupa peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dalam kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, budi pekerti Nabi, sifat fisik Nabi, serta hal-hal yang berkaitan dengan perangan atau ekspedisi Nabi. Kita akan belajar tentang itu. Dan pada saat ini, materi kali ini kita akan belajar tentang masa atau zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, kita mulai pembahasan kita dari zaman setelah Nabi Isa. Isa hidup 620 tahun sebelum Nabi hijrah. 600 tahun sebelum Nabi ini adalah masa yang sangat panjang. Sehingga banyak perubahan-perubahan dari yang tadinya ajaran tauhid menyembah Allah menjadi pada penyembahan berhala. Manusia tenggelam dalam kebodohan dan kesesatan, yaitu tidak mengenal Tuhan. Hidup dengan cara yang menyerupai dengan cara-cara binatang. Yang kuat yang menang, yang kuat yang menguasai. Sedangkan yang lemah akan menjadi budak dan dikuasai oleh yang kuat. Ini merupakan zaman yang gelap, tidak ada cahaya kebenaran di dalamnya. Zaman antara Nabi Isa dengan datangnya Nabi Muhammad, kekosongan kenabian ini disebut dengan zaman fatrah atau masa kosong, tidak ada. Agama-agama terdahulu atau agama-agama sebelum datangnya Islam. Ada agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi. Agama Yahudi merupakan agama Bani Israel, Nabi Musa, yang merupakan adat, budaya, dan ajaran-ajaran untuk kaumnya. Kitab sucinya adalah Taurat. Saat ini masih ada agama Yahudi dan banyak pengikutnya. Pada saat sebelum Nabi datang, agama ini sudah ada. Maka agama ini berdampingan dengan Islam ketika Islam didakwahkan. Lalu Nasrani. Agama Nasrani ini adalah agama yang pengikutnya adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Agama Nasrani ini kenapa dinamakan Nasrani? Karena Nabi Isa berasal dari Nazaret, sehingga pengikut Nabi Isa disebut dengan Nasrani. Agama ini dalam Al-Quran akan disebut dengan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sedangkan agama yang ketiga adalah Majusi. Agama Majusi sendiri merupakan orang-orang penyembah api. Mereka mengagungkan api dan menyembah api, menganggap api memiliki kekuatan. Ini merupakan agama-agama yang terdahulu sebelum datangnya agama Islam.
Untuk agama Yahudi sendiri merupakan kumpulan tradisi-tradisi orang Yahudi atau Bani Israel. Ini merupakan agama turunan yang memang tidak untuk disiarkan kepada orang selain turun Bani Israel atau keturunan Yahudi. Agama Nasrani ini merupakan agama pengikut Nabi Isa. Memang mereka mengubah ajaran-ajaran Nabi Isa, dan yang tadinya merupakan penganut ajaran tauhid atau hanya menyembah kepada Allah, kemudian agama ini menjadikan Tuhannya menjadi 3, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ini merupakan agama Nasrani. Untuk agama Majusi ini hanya menyembah api yang terus-menerus dinyalakan di biara-biara Majusi. Pada zaman dahulu, ini ada di negeri Iran, atau yang lebih dikenal dengan Persia Al-Farisi. Ini merupakan tempat banyaknya pengikut Majusi. Dalam ajaran mereka tidak ada batasan-batasan sehingga tingkah lakunya melebihi binatang, mengikuti hawa nafsu, dan tidak ada perbedaan antara orang Majusi dengan orang yang tidak memiliki agama. Ada lagi agama Buddha. Agama Buddha merupakan agama terbesar di India dan Asia Tengah, yang merupakan agama yang menyembah berhala. Kuil dan patung Buddha yang diletakkan di setiap sudut ini merupakan ciri-ciri dari agama Buddha. Buddha Brahmana merupakan agama asli orang India, agama yang memiliki banyak sesembahan. Agama ini mengajarkan perbedaan kasta atau derajat. Tidak ada persamaan seperti dalam ajaran agama Islam. Ada perbedaan derajat-derajat atau kasta-kasta antara orang yang kaya dengan rakyat jelata. Kondisi bangsa Arab. Bangsa Arab ini bangsa yang menduduki padang pasir. Bangsa Arab pada masa akhir menganut penyembahan berhala. Banyak sekali berhala dan patung-patung. Patung-patung seolah tidak bisa dipisahkan dari bangsa Arab. Bahkan di dalam Ka'bah sendiri terdapat 360. Pada masa itu mereka adalah patung. Sehingga ketika digantikan dengan yang tidak terlihat, mereka menolak dengan keras. Ini merupakan kondisi bangsa Arab pada saat zaman jahiliyah. Jazirah Arab. Jazirah Arab merupakan jazirah atau semenanjung yang besar di Asia Barat Daya pada persimpangan Arab dan Asia. Pada saat itu moral bangsa Arab sangat rusak. Perjudian, minuman keras atau khamr sudah sangat membudaya. Bahkan
menghidup bayi-bayi perempuan. Pada saat itu merupakan hal yang lumrah, karena perempuan dianggap hanya membebani saja, tidak bisa diandalkan sebagai tulang punggung keluarga. Perampokan mewariskan wanita, dan di antara mereka ada yang membunuh anak-anaknya karena hal yang tadi Ustadz sampaikan, tidak dapat memberi makan kepada anak-anaknya. Peperangan dan pembunuhan merupakan hal yang lumrah, sehingga selama 40 tahunan terjadi peperangan yang terus-menerus berlarut-larut, sehingga menyebabkan ribuan orang terbunuh. Ini merupakan keadaan atau gambaran besar tentang zaman jahiliyah, zaman ketika belum datang cahaya Islam. Pada zaman jahiliyah ini, manusia berada di ujung kehancuran karena kerusakan terjadi mana lupa penciptanya, lupa pada Tuhan, lupa kepada Allah. Mereka lupa kepada diri sendiri dan masa depan. Manusia kehilangan arah dan tidak dapat membedakan mana yang baik dan buruk, sehingga manusia tidak jauh berbeda dengan binatang. Sudah tidak ada lagi manusia yang peduli terhadap agama, terhadap Tuhannya, sudah tidak peduli. Hal ini tercatat dalam sejarah dan diabadikan dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sebab Nabi diutus di Jazirah Arab karena beberapa alasan. Allah memilih bangsa Arab sebagai bangsa pertama yang menerima ajaran Islam. Sehingga setelah mereka menerima ajaran Islam, mereka menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Bangsa ini masih belum terkotori dengan noda kemusyrikan yang sulit dibersihkan seperti bangsa Romawi, Persia, dan India yang tersesat dengan kebudayaan dan kemajuan mereka. Bangsa Arab ini tersesat karena kebodohan dan keterbelakangan. Tapi itu tidak seperti di Romawi, Persia, dan India. Dan bangsa Arab ini masih dalam fitrah mereka. Mereka adalah bangsa yang jujur, sabar, dan pemberani. Di Jazirah Arab, di kota Mekah terdapat Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dibangun sebagai tempat beribadah kepada Allah semata dan menjadi pelita dakwah kepada tauhid sepanjang masa. Ini adalah alasan kenapa Nabi diutus di Jazirah Arab. Bangsa Arab ini sangat jujur, sabar, dan pemberani. Demikian untuk pertemuan kali ini, Sirah Nabawiyah yang membahas tentang zaman jahiliyah atau kebodohan, belum datang cahaya Islam. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.